Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wibowo dari Prodi PVTM 1A dengan mata kuliah Material Teknik Otomotif. Dosen pengampunya Pak Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan apa itu metode flame hardening. Flame hardening adalah proses perlakuan panas yang digunakan untuk meningkatkan kekerasan permukaan logam. Proses ini melibatkan pemanasan permukaan logam dengan menggunakan nyala api yang intens. Biasanya menggunakan gas seperti gas alam atau gas propana. Pada awalnya, permukaan logam dipanaskan hingga mencapai suhu yang cukup tinggi, di atas titik kritisnya. Kemudian nyala api yang intens diarahkan ke permukaan logam tersebut. Proses ini menyebabkan cepat pendinginan permukaan logam yang menghasilkan perubahan struktur mikro dan meningkatkan kekerasan permukaan. Flame hardening biasanya digunakan pada logam yang memiliki kemampuan untuk mengalami perubahan struktur mikro saat dipanaskan dan didinginkan dengan cepat, seperti baja karbon rendah atau baja paduan tertentu. Proses ini dapat meningkatkan kekerasan permukaan logam hingga beberapa kali lipat, sementara mempertahankan kekuatan dan ketangguhan inti logam. Flame hardening memiliki beberapa keuntungan, antara lain efisiensi waktu dan biaya yang relatif rendah dibandingkan dengan metode perlakuan panas lainnya. Namun, perlu diingat bahwa flame hardening hanya mempengaruhi permukaan logam, sehingga ketahanan aus dan kekerasan hanya ditingkatkan pada lapisan permukaan yang dalamnya tergantung pada ketebalan yang diinginkan. Bagaimana sih proses kerja flame hardening? Proses kerja flame hardening melibatkan beberapa langkah utama, yaitu 1. Persiapan permukaan. Permukaan logam yang akan di flame hardening harus dibersihkan secara menyeluruh dari kotoran, karat, dan lapisan pelindung lainnya. Ini dapat dilakukan dengan metode pembersihan mekanis, seperti pengamplasan atau stand blasting. Kedua, pemanasan permukaan. Permukaan logam dipanaskan menggunakan nyala api yang intens. Gas seperti gas alam atau gas propana digunakan untuk menciptakan nyala api yang kuat. Suhu yang diperlukan untuk mencapai titik kritis logam tergantung jenis logam yang digunakan. 3. Pengaruhan nyala api. Nyala api yang intens diarahkan secara langsung ke permukaan logam yang akan di-hardening. Jarak dan sudut arah nyala api harus diatur dengan hati-hati untuk memastikan pemanasan yang merata dan konsisten di seluruh permukaan yang diinginkan. 4. Pendinginan cepat. Setelah permukaan logam mencapai suhu yang diinginkan, pendinginan cepat dilakukan untuk mendinginkan permukaan dengan cepat. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan air atau minyak atau media pendinginan lainnya. Pendinginan cepat ini menyebabkan perubahan struktur mikro pada permukaan logam yang meningkatkan kekerasan. Kelima, pengujian dan penyelesaian. Setelah proses flame hardening selesai, permukaan logam yang dihasilkan harus diuji untuk memastikan kekerasan yang diinginkan telah tercapai. Pengujian dapat dilakukan dengan menggunakan metode seperti pengujian kekerasan, Brinell, Vickers, atau Rockwell. Setelah pengujian selesai, logam dapat diberikan perlakuan dan penyelesaian tambahan seperti penggilingan atau penghalusan untuk menghilangkan ketidaksempurnaan permukaan yang mungkin terjadi selama proses flame hardening. Penting untuk diingat bahwa flame hardening harus dilakukan oleh operator yang terlatih dan berpengalaman, karena pengaturan suhu, waktu, dan jarak nyala api yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil yang diinginkan. Berikut bahan yang dapat di flame hardening. 1. Baja karbon. Baja karbon rendah memiliki kemampuan yang baik untuk di flame hardening. Proses ini dapat meningkatkan kekerasan permukaan baja karbon rendah tanpa mengubah sifat mekanik inti logam. Yang kedua, baja paduan. Baja paduan seperti baja paduan nikel krom, baja paduan mangan, dan baja paduan molybdenum juga dapat di flame hardening. Proses ini membantu meningkatkan kekerasan permukaan dan ketahanan aus baja paduan. Yang ketiga, baja tahan karat. Beberapa jenis baja tahan karat seperti baja tahan karat martensitic juga dapat di flame hardening
Proses ini membantu meningkatkan kekerasan permukaan dan ketahanan aus baja tahan karat. Keempat, besi cor. Beberapa jenis besi cor seperti besi cor putih dan besi cor abu-abu juga dapat di flame hardening. Proses ini membantu meningkatkan kekerasan permukaan dan ketahanan aus besi cor. Yang kelima, logam non-ferrous. Meskipun flame hardening umumnya digunakan untuk logam ferrous, beberapa logam non-ferrous seperti aluminium dan tembaga juga dapat di flame hardening dengan menggunakan teknik yang sesuai. Apa saja sih kelebihan flame hardening? 1. Kekerasan permukaan yang tinggi. Flame hardening dapat meningkatkan kekerasan permukaan logam secara signifikan. Proses ini menghasilkan lapisan permukaan yang keras dan tahan aus, sementara mempertahankan kekuatan dan ketangguhan inti logam. Yang kedua, efisiensi waktu dan biaya. Flame hardening adalah metode yang relatif cepat dan efisien. Yang ketiga, fleksibilitas. Flame hardening dapat diterapkan pada area yang spesifik pada logam, seperti gigi roda, permukaan alat potong, atau bagian yang membutuhkan kekerasan tambahan. Apa saja kekurangan flame hardening? Yang pertama, distori logam. Proses flame hardening melibatkan pemanasan permukaan logam dengan cepat dan mendinginkannya secara tiba-tiba. Ini dapat menyebabkan distori pada logam, terutama jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Yang kedua, ketidakseragaman perlakuan panas. Flame hardening dapat menghasilkan ketidakseragaman perlakuan panas pada permukaan logam. Hal ini dapat terjadi jika suhu dan waktu pemanasan tidak dikendalikan dengan baik. Yang ketiga, keterbatasan pada jenis logam. Flame hardening lebih cocok untuk logam ferrous seperti baja. Yang keempat, keterbatasan pada ketebalan logam. Flame hardening lebih efektif pada logam dengan ketebalan yang relatif tipis. Sekian penjelasan hair treatment flame hardening dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.